Kita misalkan dekat terhadap suatu tujuan, kita sudah kedodoran mati konyol. Berapa kita barisan kita, nah itu aja. Jadi mimpi indah. NII bakal bergerak di Indonesia, bahkan menjadikan presiden siapapun yang di Indonesia, mimpi konyol. Beredar sebuah gejolak demo yang terjadi di Kabupaten Garut. Yang tentunya kalau kita simak dari isi demo tersebut adalah satu tuntutan satu kelompok orang terhadap pemerintah dalam penuntasan satu golongan yang notabene dalam demo tersebut adalah NII. Di sisi lain, masyarakat secara luas belum tentu mengetahui NII itu apa, NII itu bagaimana, dan seberapa besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut dan umumnya di seluruh Indonesia. Hari ini, saya mencoba untuk mengkaji kedalaman materi tentang apa sih yang dinamakan NII sebenarnya. NII itu adalah, kalau menurut secara bahasa itu singkatan dari Negara Islam Indonesia. Terus NII itu bisa secara sejarah, saya pernah membaca itu, kalau dulunya itu adalah DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi masih pure itu aja. Jadi NII DITI itu sama. Nah itu kalau sekilas, kalau kata Anda barusan apa yang katakan dengan NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Gini, tapi sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya menggores luka lama sebenarnya. Kan saya dengar-dengar nih, Anda itu pernah terjerumus lah katakan, terjerumus ke lubang organisasi ini dahulu, yang sekarang mungkin sudah insaf ya. Iya. Sudah insaf ya, deal ya. Alhamdulillah. Sudah insaf. Nah, menurut pengalaman nih, atau apa sih penyebabnya sampai Anda itu terjerumus gitu? Iya. Secara itu, kok kenapa seorang bapak ini yang notabene mempunyai keilmuan secara agama gitu kan, bisa terpancing masuk ke NII misalkan. Nah, bisa dijelaskan sedikit sejarahnya gitu lah. Kalau yang telah teralami oleh saya itu, kenapa kok saya bisa masuk ke ranah tersebut? Yang pertama, dulu saya pernah kuliah di IAIN. Oh IAIN ya? Ya, di Fakultas Usuluddin. Oh iya. Jurusan itu adalah perbandingan madhab. Oh. Jadi caranya begini, kenapa saya tergiur? Pertama itu karena dibawa oleh teman dekat, dan beliau ngobrol bagaimana sebetulnya Islam itu yang asli itu bagaimana. Nah itu ternyata dia mengkaji masalah Islam. Bahkan kata mereka, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi itu hanyalah agama Islam. Nah dari situ kita berbincang terlalu dalam. Jadi Islam itu sebetulnya agama yang notabene itu adalah agama wahyu dari Allah yang bersih. Oh itu setuju saya. Ya setuju. Setuju yang saya. Jadi tidak ada indikasi yang musyrik. Nah. Apalagi musyrik yang besar, yang kecil itu musyrik. Itu tidak terjadi itu. Nah pada waktu itu saya ikut ada kajian. Kalau tidak salah itu di Bandung lah, ada kajian. Ada kajian masalah ketatanegaraan dan sistem Islam. Nah itu kita dibahas sistem Islam dan sebagainya. Bahkan Islam itu harus begini kapah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisimi kapah, kata mereka. Jadi masuk Islam itu harus secara keseluruhan. Jadi jangan setengah-setengah. Nah itu. Jadi aturan harus diterima, sistemnya harus diterima, bahkan harus dibumidayakan. Jadi dalam ruang lingkup di kehidupan pribadi. Nah itu. Waktu awal nih, Anda sudah tahu bahwa nantinya itu masuk di NII atau tidak? Tidak. Oh tidak? Tidak tahu. Jadi semenjak kapan sih sebenarnya Anda mulai galau lah istilahnya, sampai memutuskan keluar misalkan? Mulai galaunya itu dalam fase mana gitu? Ketika saya mau
membicara masalah Islam itu yang sebetulnya itu apa, beliau itu kalau tidak salah saya tahun 2001 2001 ya, ya. 2001 memahami beberapa kali pertemuan, bertemu 2001 saya masih SMA ya. ya, bertemu, ada pertemuan, kita membahas terus, membahas masalah tauhid kita, masalah itikad kita terhadap Allah, itu aja. Tidak langsung bahwa harus masuk ranah NII, tidak. Jadi sosialisasinya itu beliau itu memparadigmakan masalah agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda siap misalkan dengan hukum Islam yang seutuhnya? Ya siapa sangka kalau kita misalkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa gitu pasti bakal menyahut, ya siap. Yo, Karena iya, kita kan umat Islam, umat karena kita Islam. agama Betul, Islam. betul, betul, Tidak betul. ranah kepada langsung masuk NII, tidak. Tidak. Nah, Jadi secara bertahap mungkin ya. Secara bertahap. Mulai dari pemahaman Iya, pemahaman Islam, Islam, terus tauhid tauhid. kita. Nah, yang Anda alami dulu ketika Anda misalkan tahu, oh saya itu sudah masuk di ranah NII gitu kan, atau ada kegiatan apa gitu yang membuat intinya dalam pemikiran Anda itu, oh ternyata saya dibawa ke dalam suatu golongan. Iya. Boleh bercerita ya? Iya, boleh. Yang pertama saya ketagihan itu setelah kita melakukan beberapa pembinaan, beberapa pertemuan. Nah, beliau itu kan setiap pembinaan, pertemuan itu kan menilai karakter seseorang. Oh iya. Menilai karakter seseorang itu diarah kemana ya pembicaraannya. Nah, menurut hemat mereka bahwa saya itu luas dalam bidang agamanya. Oh, dianggap terbaik lah. Dianggap terbaik. Oh iya. Padahal justru ya belajar lah. Dianggap terbaik. Nah, pada waktu itu Pak, ada pertanyaan dari saya. Berarti saya itu bukan Islam yang seutuhnya kalau begitu. Nah, itu ada pertanyaan dari mereka itu, apakah Anda udah Islam? Ke saya langsung gitu. Jadi apakah Anda sudah Islam? Ada keraguan dalam benak saya. Islam ya. Oh iya. Harus Islam itu bagaimana, Pak? Saya balik bertanya kepada mereka. Jadi kalau masuk Islam itu seharusnya yang pertama itu kan dalam rukun Islam itu harus bersyahadat. Apakah Anda sudah disaksikan? Belum, Pak. Jawab saya. Kenapa? Sampai sejauh ini Anda sudah dewasa belum Islam? Karena orang tua saya sudah Islam. Itu kan bukan kronologis masuk Islam. Kalau orang tua kalian itu Islam, kalau bapak ibu Anda itu Islam, itu adalah kategori Islam turunan kata mereka. Warisan ya? Warisan. Berarti saya harus bagaimana? Ya harus Islam, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah kita itu banyak bergaul dengan mereka. Ya saya mengucapkan tidak keberatan karena syahadat itu ada dari bagian daripada rukun Islam. Ya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah. Nah, selepas Masih itu menerima terus menerima. Selepas itu pertanyaan lagi, setelah pertanyaan ada pembinaan 1 minggu setelah itu. Oh, ada pembinaan juga? Ada pembinaan. Setelah musyahadah pertama ada pembinaan lagi. Oh, dibina. Nah, kamu sekarang sudah masuk Islam. Kamu sekarang sudah pasrah dengan ketentuan dan hukum Islam. Tapi tidak hanya sebatas di mulut. Dalam Islam itu harus ada pengamalan. Muktarunan bifi'lihi kata mereka. Sami'na wa ta'na. Setiap mendengar taat. Nah, itu baru menginjak kepada ranah setelah kita Islam harus kita memberikan contoh terhadap masyarakat yang baik. Bahwa Islam itu harus mulai dengan kita pengakuan terhadap Allah, yaitu dengan di muka dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Ya kita mengucapkan. Setelah itu ada kewajiban. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ada kewajiban, ada hak dan kewajiban dari Allah kata mereka. Kewajibannya apa? Yang pertama samina, kalau mendengar berarti harus wata'na, harus taat. Apabila misalkan disuruh sholat ya sholat, ya disuruh zakat ya harus zakat. Kalau disuruh perang? Ya harus perang. Nah seperti itulah kata pemahaman mereka. Nah setelah itu saya terus mengadakan pembinaan, digodok, bahkan saya tidak menyangka untuk masuk ke ranah NII. Itu tidak menyangka bahwa Anda itu sudah supel, sudah pas, agamanya sudah kuat, pengertiannya sudah kuat, jadi Anda harus menerapkan sistem Islam
khususnya di negara Indonesia itu. Oh, mulai masuk ke birokrasi mungkin Birokrasi ya. mulai. Lalu yang saya penasaran sih sebenarnya, Anda tahu tidak pimpinan, kan Anda sekarang sudah tahu lah bahwa dulu ajaran yang mereka ajarkan itu untuk menggiring Anda ke NII misalkan, Anda sudah tahu. Nah, setelah tahu, apakah langsung Anda berhenti atau tidak? Setelah saya tahu itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Saya ingin tahu. Ingin tahu, malah penasaran gitu. Iya, penasaran sejauh mana nih Islam itu, sejauh mana dibawanya kemana. Setelah saya musyahadah, berserah diri, samina wa ta'na, mendengar taat, ketika ada pertemuan ikut, ketika ada pembinaan ikut terus mengkaji terus, bahkan menghadirkan ustadz-ustadz yang lebih daripada kita. Membahas masalah keislaman, belum terhadap ranah birokrasi, belum. Islam itu kemana, Islam yang sesungguhnya bagaimana. Jadi kata mereka itu di negara Indonesia itu hanya mayoritas. Mayoritas Islam memang 99%. Tetapi pengamalan dalam Islamnya itu angka 0 kata mereka. Oh, kalau itu saya setuju. Nah, itu. Saya setuju. Islamnya Islam KTP. Iya. Mungkin termasuk saya mungkin. Iya, seperti itu. Ya, setuju. Nah. Pada waktu itu saya setuju. Enjoy lah. Memang. Sampai pemahaman itu kan sebenarnya tidak ada permasalahan. Ajarannya ajaran Islam, sholat, zakat mungkin ya. Iya. Termasuk pengamalan yang lain yang notabene tidak ada melenceng dengan ajaran Islam yang telah kita ketahui mungkin. Lalu ini kan rame nih di media sosial rame. Terus sebenarnya saya pernah mendengar juga awal 2004 ketika kebetulan waktu itu saya SMA kelas 3 kalau nggak salah, hampir mau lulus. Sebenarnya saya kurang mengerti juga, hanya rame kan di sekolah, malum gitu kan. Kebetulan saya juga agak jauh lah sekolahnya. Gini, yang jadi kalau kita hubungkan sampai pembicaraan hari ini dengan demo yang terjadi, kan sebenarnya bertolak belakang sepertinya ya. Kok kenapa ajaran Islam kok harus didemo gitu kan? Nah, yang jadi pertanyaan besar ini kan supaya tidak ada gagal pemahaman. Titik kesalahan NI itu seperti apa sebenarnya? Iya. Apakah misalkan secara ajaran Islamnya ada yang menyesatkan? Kan Anda tadi kan terus pembinaan. Apakah ada satu ajaran misalkan yang memang itu sesat atau tidak gitu? Jadi begini Pak Bud, ketika saya mengadakan pembinaan tadi kan belum tuntas. Belum tuntas. Lalu yang menjadikan pertanyaan Anda maksud begini. Jadi yang menjadikan saya gundah itu yang pertama, setelah saya ketika pada waktu itu di Bandung dipanggil oleh pimpinannya. Jadi karena Anda itu sudah samina wa ta'na, karena Anda itu sudah masuk di ranah kita, maka disitulah beliau itu menjelaskan masalah apa yang sebetulnya direncanakan oleh organisasi ini di Bandung dulu. Saya balik tanya, kalau begitu di sini berarti ada organisasi Pak? Ya tentu ada. Untuk apa? Begini, beliau mengatakan visi dan misinya. Visinya kalau ingin berkuasa harus merebut kekuasaan dulu, baru kita berkuasa. Kalau belum merebut kekuasaan, kita sampai kapanpun tidak akan pernah mencicipinya. Nah itu, lantas dilanjutkan lagi. Apa yang akan dipikirkan organisasi kita ini Pak? Belum terhadap NI, belum ya? Yang pertama kita, dan dia mengatakan salah satu ayat dari Al-Quran, wa antasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu, bahwa kita masuk terhadap ranah Islam itu secara berjamaah. Nah itu, jadi satu ikatan, jangan boleh keluar. Anda sudah masuk dalam ikatan tersebut, maka daripada itu Anda sudah masuk sistem. Sistemnya apa? Sistem tentang keislaman kita yang akan mendirikan khilafah, bukan NI. Yang akan mendirikan khilafah di negara Indonesia. Karena apa? Karena negara Indonesia itu belum seutuhnya
melakukan hukum Islam yang sebenarnya. Ya memang kan Hanya ini adopsian dari hukum Belanda, kata mereka. kan gini, secara konstitusi malahan yang diakui dunia memang Indonesia itu kan bukan negara Islam tapi republik kan. Iya. Nah kan gitu, itu kan sudah diakui dunia. Nah ini ada pemahaman baru sebenarnya kalau kita kaji dari obrolan ini, bahwa anggaplah organisasi lah gitu kan. Kalau mazhab kan jauh gitu ya, Jauh. kan. Kalau mazhab ada mazhab apa, ada Syafi'iyah, Syafi'i, Hanafiyah, Hanafi, terus ada Malikiyah. Maliki kan gitu kan. Itu jauh, konteksnya sudah jauh dari itu. Di sini tentunya saya akan mengkerucutkan suatu permasalahan, sejauh mana sih NII kalau dihubungkan antara keagamaan dan kenegaraan maksudnya. Iya. Apakah ada hubungan tidak antara keberadaan NII dengan perebutan kekuasaan? Ada Ada. hubungannya. Karena apa? Karena dalam sistem organisasi NI itu adalah suatu sistem yang telah terstruktur. Terstruktur yang pertama, terus yang kedua, karena apa? Karena tadi tidak menganggap bahwa NKRI itu, Republik itu sebagian daripada negara di Indonesia yang sah. Karena kultur ceritanya, kata mereka ketika saya pembinaan dulu, kata mereka itu bahwa berdirinya suatu negara itu kan ditopang oleh 3 orang. Oh iya, Melakukan iya. sistemnya Ya, itu. secara Ya, garis. Hosok Raminoto itu kan punya murid. Oh iya. Di antaranya adalah Samaun yang sudah jelas itu kan komunis. Ya. Terus yang kedua adalah Soekarno yaitu nasionalis. Terus yang Nasionalis. ketiga itu adalah Kartosuwiryo DITI bukan NII. Oh DTI. Iya, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, seperti itulah. Nah, 3 konsep itulah kalau ingin bersatu kan mana mungkin. Masing-masing sistem punya. Punya pemandangan Iya, tersendiri. punya pemandangan secara logis dan secara sistematis, punya pandangan masing-masing. Kan gini, kalau Samaun kan sudah terbukti kan, Iya, sudah dengan terbukti, dengan pemberontakan G30 SPKI gitu kan, bahwa komunis itu sudah ditumpas gitu kan, itu sejarahnya sudah beredar lah. Anak SD sekarang sudah pada tahu. Tetapi yang luput dari sejarah kan adanya Kartosuwiryo ini. Permasalahannya Kartosuwiryo kan dahulu di DITI. Ada hubungannya tidak antara DITI dengan NII yang sekarang digadang-gadang misalkan berbahaya lah Nah, gitu. ada hubungannya. Kenapa? Karena kalau dulu itu DITI, kalau sekarang itu karena apa? Karena DITI mengambil dari rujukan hukumnya itu adalah Islam. Ingin menanamkan secara kafah itu hukum Islam, secara khilafah kenabian. Terus yang kedua NII itu beda bukan beda sedikit. Jadi suatu kemasan yang sama-sama. Itu saja gitu. Dulu DITI, sekarang NII sama, mengambil rujukannya dari hukum Islam. Jadi ingin negara Indonesia itu adalah secara kafah kenabian, kehilafahan. Nah, itu hanya sebatas NII itu adalah suatu bentukan, dikatakan mereka itu adalah, kalau dikatakan NII sekarang itu terlalu orat. Ya. Ketika saya mengadakan pengajian di mereka, orat, bisa dikatakan N11. ON11 Itu bagi organisasi mereka yang sudah tahu. N11 itu NII. Yaitu apapun jenisnya itu sama. Dulu DTI, sekarang N11, NII itu sama saja. Ingin mendirikan negara secara Islam, secara universal, secara kafah, secara khilafah. Itu. Jadi negara NKRI itu tidak ada sebetulnya di catatan mereka. Maka daripada itu terhadap birokrasi pemerintah sekarang bisa dikatakan togut, keluar dari lingkaran aturan-aturan tersebut. Nah itu. Secara pemahaman apakah ada satu persepsi yang sama antara N11 tadi dengan komunis? Secara tujuan misalkan kan komunis kan secara nyata gitu ingin merebut kekuasaan dan ingin merubah konstitusi gitu kan, dari negara yang sudah ada menjadi negara komunis gitu kan. Nah, keberadaan N11 atau yang saya katakan tadi lah NII, ada kesamaan tidak dengan tujuan komunis tadi?
Kalau kesamanya itu ada, Ada. cuman beda sistem. Jadi sama-sama ingin merebut Sama kekuasaan. ingin merebut kekuasaan, ingin melenyapkan NKRI. Jadi tidak ada nasionalisme. Berarti Tidak cenderung ada. ke pemberontakan berarti. Cenderung ke sana. Jadi ingin menggulingkan pemerintahan dari dulu lah, bukan sekarang saja, dari ketika periode Insinyur Soekarno. No. Ketika itu daripada DIT itu kan tidak mampu pada waktu itu, hanya pengikutnya bisa dibilang lah. Kan kalau kita lihat sejarah, Kartosuwiryo itu sudah meninggal, malah meninggalkan secara mengerikan kan dulu ya. Mengerikan ya, dieksekusi mati. Dieksekusi ya. Lalu kebangkitan NI itu berarti oleh pengikut-pengikutnya mungkin. Pengikutnya karena apa? Karena ketika meninggalkan jejak, ketika dieksekusi mati, Kartosuwiryo itu kan ada di situ ada muridnya yang paling dekat itu. Meskipun saya mati satu harus tumbuh 1000, itu kata mereka. Oh, itu slogannya ya. Iya, slogan mereka. Maka itu dijadikan jihadun nafsi. Oke. Jihad bagi dirinya. Mungkin sekarang sudah agak terang menerang kenapa mungkin NI itu dilarang. Itu sudah ada agak terang karena satu mungkin pemberontakan ya. Ditakutkannya kan belum terjadi kan. Ditakutkannya terjadinya pemberontakan gitu. Nah, dari sudut pandang agama, ada tidak ajaran NII yang keluar dari konteks agama? Kan tadi berbicara tentang NII mengajarkan Islam, terus pembelajaran secara Islam. Ada tidak satu ajaran mungkin yang mengatasnamakan Islam tetapi secara konteksnya jauh dari pembelajaran Islam? Ya, Ya. Ada. Karena apa? Karena dalam Islam itu jelas-jelas ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi mengutus ataupun misalkan mengutus seorang nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam, bukan dunia saja. Jadi akhirat, surga, neraka itu rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama konteksnya. Terus yang kedua, kenapa ini itu bertolak belakang dengan ajaran Islam, meskipun dari bawahnya beliau itu secara pendekatan Islam. Oh iya. Metodenya itu Islam, kalau di sekolah itu kurikulumnya Islam. Kurikulumnya Islam. Metodenya Islam, tapi ujung-ujungnya kan kekuasaan. Itu berpalingnya karena apa? Ketika Sayyidina Umar dan sahabat yang 4 mau diangkat jadi presiden, Oh iya. kan itu menolak, bahkan dia itu menangis. Nah, itu sahabat yang 4 itu menangis. Kok sekarang misalkan Islam minta-minta kekuasaan? Itu kan di luar koridor ketentuan Islam. Terus yang kedua, tidak ada namanya Islam. Islam itu menjadikan selamat, damai, sejahtera, bukan karena huru-hara. Islam itu karena pendekatan Nabi terhadap masyarakat pada waktu itu adalah dengan cara akhlak, liutamima makarimal akhlak, bukan hanya dengan slogan, bukan hanya dengan bendera, bukan hanya dengan akhlak beliau. Nah kan gini, Nah itu berpalingnya itu. kan di Islam itu ada rukun Islam, ada sholat, ada zakat. Nah secara konteks ibadahnya ada perbedaan tidak dengan Islam yang sekarang kita laksanakan dengan konteks ibadah yang ada di NII? Ya. Kalau dalam konteks ibadah, masalah ritual ibadah terhadap hablu minallah itu sama. Saya tidak munafik, saya pernah. Sholatnya tetap sama. 5 waktu, Tetap 5 waktu. terus sholat subuhnya 2 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat. Hablu minallah itu tetap. Oh sama. Konsekuen, bahkan lebih daripada kita, tetap. Tapi dalam hablu minanas itu beda. Oh beda. Bedanya karena apa? Hablu minanas itu kan antara kita dengan manusia, yaitu hubungannya dengan sosial. Kesosialan itu hablu minanas. Bagaimana kita menata kehidupan yang baik, bagaimana kita mengeluarkan harta yang baik. Nah seperti itu hablu minanas. Justru itu berbalik. Berbaliknya kenapa? Kalau di ranah NI itu cara hubungannya itu kalau di luar ketentuan atau di luar pengikut beliau itu dikatakan kafir. Oh kafir. Berarti saya kafir dong? Iya. Enggak. Itu Saya kafir dong? menurut Anda. Kan saya bukan NI. Nah itu. Jadi menganggap kafir. Hanya mengakunya itu adalah kalau misalkan saya punya ibu saya. Ibu saya tidak masuk di ranah organisasi ini, maka hanya nasab tali pertalian darah saja. Nasab pertalian darah kita dilahirkan yang menjadikan kita ibu saya. Tapi masalah akidah, masalah ini itu tidak. Itu mereka. Berarti kalau gitu orang-orang di luar konteks NII yang notabene belum dibaiat gitu kan? Nah, itu. Belum dibaiat itu
bukan Islam. bukan Islam. Oh. Karena yang sudah dibayat itu apapun, begini Pak Bud, apapun apa sebutannya, bagaimanapun sebutannya, dari semula DITI terus NII, N11, Baiat, itu menjurus terhadap sama saja khilafah, ingin merebut kekuasaan yang sudah berkuasa sekarang. Nah itu, jadi kenapa konteksnya dulu Kartosuwiryo ingin mendirikan khilafah, karena mayoritas di Indonesia itu kan Islam. Karena apa? Karena beliau itu serasa difitnah itu. Kata mereka serasa difitnah oleh Insinyur Soekarno. Oh. Jadi tidak jadi presiden lah. Jadi sebenarnya pembicaranya menarik sih sebenarnya. Karena dalam kehidupan yang nyata saya yakin ini orang-orang yang Islam sekarang itu jarang ada seremonial syahadat yang disaksikan oleh ulama gitu kan. Jarang. Termasuk saya kan nggak pernah disaksikan oleh ulama atau oleh guru saya. Hanya pembacaan syahadat yang sering dilakukan kan hanya ketika sholat gitu kan. Nah tadi secara garis besar bahwa orang-orang seperti itu dalam pemahaman ini kan bukan Islam, jelas. Berarti musyrik atau apa namanya, kafir ya. Kafir berarti intinya mengkafirkan golongan di luar NI gitu. Di luar NI. Nah itu seperti itu. Kalau gak salah nih ada satu fatwa MUI, barang siapa yang mengkafirkan salah satu golongan mengkafirkan salah satu golongan tetapi tidak terbukti kekafirannya, maka yang menganggap kafir itulah yang kafir. Iya, betul. Apakah setuju itu? Setuju, itu betul. Betul. Terus saya menarik terhadap hablum minanas nih, adab hablum minanas. Kan di Islam yang saya alami gitu adanya sodako, adanya infak, adanya zakat, itu kan ada juga yang lebih jauh umroh, atau haji gitu kan. Nah kita ambil satu contoh, kalau hajinya orang ini itu gimana? Sama tidak? Kalau hajinya itu sama. Jadi ke Mekah itulah. Cuman yang saya teliti itu karena saya telah mengalami ketika ada hubungan habluminanas, ketika kita mengeluarkan harta yang dikatakan dengan infak itu harus jelas, itu bahkan wajib. Kalau namanya sudah samina wa ta'na, dengar to'at itu visi mereka. Jadi yang pertama itu karena apa? Karena kalau kita mengkaji pada surah Al-Baqarah itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi sebagian rezeki kamu itu cuma sebagian. Dari hukum asalnya itu kan sunnah. Jadi sunat sebetulnya, bukan wajib. Tapi di NI diwajibkan. Dari penghasilan kita, dari apa yang dimakan, apa yang diminum, jadi harus infak. Contohnya gini kan, di dalam Islam itu ada batasan nasab sampai gitu, nisabnya gitu kan. Kalau di NI tidak ada. Jadi kalau kita misalkan sudah menganggap masuk ke ranah NI N11, kita harus samina wa ta'na, dengar to'at kata pemimpin, ya harus keluarkan sebulan sekali dari infaknya, harus dikeluarkan. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu harus diinfakkan. Seandainya gini, orang misalkan si A itu masuk di NII, lalu mereka kan orang-orang yang ya makannya cuma gimana, penghasilannya kecil, apakah sama tetap diwajibkan? Harus. Pisarroi wadoroi kata mereka. Misalkan contohnya gini. Jadi begini Pak Bud, pisarroi wadoroi kata mereka, dikala susah, dikala senang, infak harus. Dek kaya, dek harus seperti itu. Nah itu jadi pengkajian di benak saya, kenapa jadi begini? Ternyata ditanyakan. Berarti orang yang fakir miskin pun harus yang masuk mereka. Oleh saya ditanyakan seperti ini, kok kenapa Pak? Infak itu wajib. Infak itu wajib bagi mereka. Karena apa? Karena kekuatan terbesar itu hanya bilmal. Kita ini harus punya harta.
orang-orang NKRI juga kan mengandalkan pajak, mengandalkan PBB kata mereka, mengandalkan pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Kita ini harus dari infak, Islam itu harus dari infak. Kan beda, kalau pajak kan tentunya Itu. yang punya kendaraan baru kena Ya, iya, cuman kalau pajak pajak gitu kan kan. adopsi dari Belanda kata mereka. Gini, Nah itu. lalu infak-infak tersebut itu dikumpulkannya ke masjid yang ada di lingkungan atau gimana nih? Ya kepemimpinan kita. Oh, Jadi ada yang dinamakan dengan wakil ketua 1, waka 1, waka 2, sekretaris, bendahara. Terus ada EKL, ekonomi dan logistik. Ada Inkokam, informasi dan komunikasi juga keamanan. Terus ada penyandang. tentaranya sudah ada. Ada, yaitu dimasuk di Inkokam. Inkokam. Informasi, komunikasi dan keamanan. Jadi ketika kita masuk kepada objek dakwah, misalkan saya mau musyahadah Anda, saya itu tidak langsung celonong bol langsung masuk rumah. Kita datang dulu terhadap medan ranah lingkungan tersebut, siapa yang kita Disurvei dulu. disurvei dulu, yaitu Inkokam. Inkokam. Inkokam menyurvei berapa hari untuk kita memberikan sosialisasi. Kalau di negara kita intelnya mungkin. Iya, intelnya itu Inkokam dulu. Setelah itu kemana kita masuknya, kemana dulu nih? Misalkan saudara kita kenal dengan kita, misalkan saudara Pak Budi kenal dengan saya, nanti langsung ke Pak Budi, ke saudara, mau silaturahmi dulu yang pertama. Silaturahmi, bicara Islam dan sebagainya. Oh ya, strateginya memasukkan paham Islam dulu. Iya. Oke, ngerti. Kalau NII saya pernah dengar sih sebenarnya. Cuma dengar, takutnya salah. Tapi ini kebetulan kan Anda lebih tahu lah, supaya tidak gagal paham ini. Saya pernah ada yang nyeleneh katanya. Orang yang belum masuk NII hartanya itu halal untuk diambil. Apakah betul atau tidak itu? Nah, itu memang begini Pak Bud. Suatu perkara yang kita lakukan itu atas komando. Oh, Jadi tidak celonong boy, misalkan perang tidak. tidak. Jadi pada saat ini ketika saya masih aktif dulu di N11, jadi pada saat ini sistem dakwahnya itu adalah bercampur dan sistem mereka itu adalah objek dakwah. Jadi bercampur dengan masyarakat halayak umum. Masuk ke politikan bisa oke. Masuk ke partai oke. Masuk ke dunia pendidikan oke. Jadi kita menselubungkan kaderisasi. Tidak celonong langsung bak tidak seperti itu. Kalau di NII itu ada nggak kartu anggotanya itu? Tidak ada, cuman di NII itu adalah kalau sudah dibaiat ataupun misalnya sudah baiat itu artilah perjanjian. Oh, perjanjian. Jadi perjanjian dalam artian siap, patuh, taat. Nah, itu perjanjian. Jadi kalau di N11 itu jadi tidak diberikan kartu, itu terlalu erat lah. Terlalu erat. Jadi kartunya di hati ya? Ya, kartunya itu cuman beda, yang membedakannya itu adalah kan tadi teh ya. Yang tadi yang Inkokam itu. Masuk kemana nih? Berarti tadi keuangannya dari infak gitu kan? Keuangannya dari infak, untuk operasional dari infak mungkin gitu. Lalu yang sebenarnya tersirat dalam pemikiran saya, ada tidak hubungan keberadaan NII dengan terorisme? Ada tidak contohnya terorisme tingkat dunia, misalkan ISIS atau apalah gitu? Sejauh Anda tahu gitu, ya pengalaman. Kalau menurut pengalaman saya itu belum ranah ke teroris, belum. Oh, belum. Jadi cuman kita itu harus sebelum kita jihad diri harus harta dulu. Kata mereka itu adalah bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jadi jihadnya itu adalah harta dulu baru diri. Kalau diri tidak mau, hartanya juga tidak akan mau. Dalam urusan fisabilillah, jalan Allah bukan jalan togut. Oh iya. Satu permasalahan lagi, tadi kan tidak ada keterkaitan dengan teroris, hanya tadi ada persiapan. Pernah tidak pemimpin Anda salah ngomong atau apa gitu? Kapan waktunya ingin memberontak misalkan? Ada tidak? Menurut saya ada. Ada celenohan seperti itu. Ada. Ada. Ketika itu kan dia masih menganggap saya itu kan sudah
pengurus. Pengurus. Sudah pengurus bagian daripada mereka, birokrasi mereka. Jadi kita di waktu ini bukan siasah untuk perang. Oh, bukan. Kita bukan. Tapi pada waktu ini kegiatan kita adalah memperbanyak warga kita dan binaan kita. Rekrutmen. Ada tidak celah misalkan suatu saat NI itu akan memberontak secara besar-besaran? Nah, menurut kajian saya yang telah saya teralami, karena pada waktu itu kan 2009 saya sudah keluar. Iya. 2009 sudah keluar, jadi tidak tahu persis kemana kita arahnya. Cuman program mereka itu adalah pada saat ini ada rekrutmen TRB. Jadi TRB itu adalah tabligh, rekrutmen, dan warga binaan harus dibina. Nah, seperti itu. Ini kan supaya Jadi belum mengomando pada arah perang, belum. Belum ya? Belum. Hanya persiapan. Hanya mungkin. persiapan, warga kita harus dibina. Jadi kalau secara ranah kekuatan mungkin NII lagi mengumpulkan kekuatan. Setelah kuat mungkin ada kemungkinan untuk berperang mungkin ya. Ya, kemungkinan ya, menurut hemat saya kemungkinan. Nah, ini ketika Anda aktif, Anda kan di suatu wilayah. Anda dikasih jabatan tidak? Dikasih jabatan itu. Udah ada jabatan. Udah ada jabatan. Digaji tidak? Ya, gajinya itu kan dari operasional itu. Berapa? Ya, kalau dihitung-hitung ya kita kan sambil orang membuka-buka lah. Memang banyak, cuman yang dikeluarkannya itu tetap beliau itu kan kalau menggaji secara utuh per bulan itu tidak mungkin. Tidak ada. Yang berikutnya ini sebenarnya pertanyaannya ke hati sebenarnya. Setuju tidak kalau NI itu ditumpas? Setuju bagi saya. Setuju ya? Setuju. Karena saya mengalami lah. Jadi ujung-ujungnya kita dibicarakan masalah akidah kita, tauhid kita kepada Allah, ujung-ujung kita harus merebut kekuasaan. Kan itu tolol orang. Nah, seperti itu. Sayyidina Umar wae enggan untuk diberikan kekuasaan, bahkan beliau menangis. Kan gini. Nah, konstitusi mengamanatkan kita untuk menjalankan undang-undang. Itu kan jelas. Sebagai warga negara harus patuh gitu kan. Lalu bisa tidak dikategorikan bahwa NII itu bukan pengkhianat ya kalau bisa dikatakan. Ya pemberontak. Tidak menganggap pemerintahan secara sah sekarang. Karena bagi mereka itu tadi tauhid di luar ketentuan Islam. Nah, ini supaya masyarakat tahu nih. Nah, supaya masyarakat tahu kan, masyarakat awam itu kan belum memahami apa sih NII gitu kan. Ada tidak ciri-ciri misalkan? Ciri-ciri bahwa si A itu NII, si B itu NII, ada mungkin dari pakaian atau dari apa gitu. Ya, jadi pakaian itu tidak terlalu ditonjolkan. Yang pertama dalam pemahaman IQ-nya. Dibidik tentara IQ-nya. Terus yang kedua ada ciri khusus. Yang pertama tidak seperti tadi dikatakan. Kalau misalkan ustadz diundang ya naik panggung, turun panggung, udah. Naik mimbar, keluar mimbar, udah. Itu ustadz yang biasa. Tapi NII itu tidak seperti itu. Itu hanya bagaikan misalkan burung berkicau. Tidak ada manfaat bagi kata mereka. Tapi yang seperti itu kita door-to-door ke rumah. Bahkan ada spesifik tersebut gitulah. Dalam pembicaraan nanti akan terlihat. Akan terlihat. Kalau misalkan sudah musyahadah. Kan bahayanya gini. Kalau datang ke saya kan minimal punya benteng lah gitu kan. Naluri saya akan ada penilaian. Yang ditakutkannya itu kan datang ke orang-orang biasa gitu, yang notabene mereka secara pemahaman atau secara pendidikan, bahkan secara ekonomi kan misalkan rendah. Lalu ada pesan-pesan mungkin buat mereka, takutnya pergerakannya masih ada, lalu masuk ke masyarakat, lalu pesan-pesan supaya tidak terjerumus itu seperti apa nih? Pesan saya bagi warga, untuk pesan saya bagi warga yang seiman, seakidah, setauhid, bahwa kita menganggap bahwa kita itu adalah agama yang paling mulia itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kita jangan terkecoh dengan buayan mereka. Kita jangan menganggap orang lain itu kafir. Terus yang kedua, apabila seseorang mengajak untuk berjanji, untuk berbaiat, untuk bersyahadat,
untuk masuk ranah tersebut tolong ditolak. Apabila Anda misalkan tidak tahu, ya tanyakan kepada MUI yang setempat ataupun ustadz-ustadz yang ada di khususnya di lingkungan kita yang punya figurisasi selebritas yang pernah beliau itu sudah masuk pondok pesantren. Itulah, ini dari hati saya yang pernah saya lakukan, yang pernah saya teralami. Itu tolong warga masyarakat sebisa mungkin yang tidak tahu menahu untuk beliau mengajak terhadap musyahadah untuk bersahadat lagi, itu tolong tolak lah. Tolak. Itu cirinya spesifik bersahadat. Tolong tolak. Tolak dulu ya. Iya. Harus berkomunikasi lagi dengan minimal orang-orang yang tahu, iya, atau ustadz terdekat minimal. Tanyakan dulu kepada ulama, tanyakan dulu karena NU itu tidak menganggap ada ulama. Mungkin gini, ada strategi nih. Kan katanya keluar dari NU itu susah. Nyawa lah taruhannya misalkan. Kok kenapa Anda sekarang masih hidup? Iya. Pertama itu begini. Jadi memang kalau keluar NU itu susah. Kata siapa susah? Ya kita kan kalau kita misalkan pemahamannya, paradigma mereka sudah mentok. Apalagi misalkan paradigmanya mereka hanya dengan kalkulasi uang, itu kan kenapa salahnya kita keluar aja lah. Ada ancaman tidak dari pengurus NII misalkan? Ya tidak ada ancaman, cuman dia kan melihat kita itu bakal kehati-hatian. Kalau misalkan beliau itu merasa oleh saya misalkan dibuka, maka beliau kan mengancam saya. Dia jadi masalah. Cuman secara publikasi itu bakal berbahaya. Karena apa? Karena mereka itu tidak mana mungkin bakal mengancam seseorang tanpa dengan dengan bukti-bukti secara real, bukan hanya deskripsi saja. Nah seperti itu. Jadi NII ciri sekarang, kenapa NII sekarang masih sulit untuk dibubarkan? Karena beliau itu hanya deskripsi. Katanya NII itu kamuflase. Iya, kamuflase. Betul. Berubah-ubah nama. Bisa jadi, bisa Bayian, bisa N11 dari dulu DITI, sama-sama saja lah. Yang terpenting yang terakhir itu adalah menggiring warga, menggiring masyarakat supaya kita mendirikan khilafah di Indonesia. Ciri-ciri pokoknya itu. Ciri pokoknya itu harus ditanamkan sistem secara Islam di Indonesia. Nah itu seperti itu. Memang agamanya itu Islam karena kita kan punya institusi yang sudah disepakati, diakui oleh Badan PBB. Nah itu. Kalau kita melawan ya kekuatan kita, power kita di belakang berapa orang? Kita kan mati konyol. Mau kita misalkan dekat terhadap suatu tujuan, kita sudah kedodoran mati konyol. Berapa kita barisan kita? Nah itu aja. Jadi mimpi indah. NII bakal bergerak di Indonesia, bahkan menjadikan presiden siapapun NII di Indonesia, mimpi konyol lah. Terima kasih Anda setelah hadir, telah berbincang-bincang banyak. Pesannya cukup bagus. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Polsek, atau kita semua selaku warga masyarakat untuk selalu senantiasa berhati-hati bila mana di kemudian hari ada isu, ada orang yang mengajak yang tentunya belum kita pahami, tolong jangan terlalu dipercaya, tentunya itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan satu edukasi buat masyarakat, dan masyarakat bisa lebih hidup lebih tentram, lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.